Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pagi hari ini yaitu membangun tahta di atas puji-pujian. Kita membaca Mazmur pasal 22 ayat 3 dan 4 lebih dulu sebagai berikut. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Mengapakah doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, bahkan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak mau dengar. Dan kita berdoa begitu lama, berhari-hari, tapi hati tetap tidak ada damai, tetap diliputi kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, keputusasaan. Karena apa? Karena kita tidak lebih dulu membangun tahta Allah. Ya, dikatakan pada Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi puji-pujian itu terlalu amat sangat penting. Seringkali kita memang memuji-muji Tuhan, tapi banyak kali hanya karena ikut-ikutan pada waktu ibadah raya. Seringkali puji-pujian itu hanya karena peraturan gereja, karena tradisi, tidak keluar dari hati yang sudah dijamah oleh Roh Kudus. Tidak keluar dari hati yang penuh iman, penuh ucapan syukur, dan mengasihi Tuhan. Kita hanya memuji Tuhan karena kita diperintah memuji Tuhan. Sehingga rasanya tidak ada hadirat Allah. Tidak ada Allah bersemayam di tengah-tengah kita. Padahal Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Tapi kalau puji-pujian kita tidak betul, juga tidak akan menyebabkan Allah bersemayam. Maka kita harus memuji-muji Tuhan dengan pengajaran. Ya, Mazmur 47 ayat yang ke-8 sebagai berikut. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Nyanyian yang tidak menyimpang dari pengajaran. Dan kita sebagai umat Tuhan juga harus hidup dalam pengajaran. Pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, pengajaran yang membangun, pengajaran yang menyucikan. Pengajaran yang membawa kita masuk ke dalam rancangan Allah yang besar. Yaitu pembentukan manusia Allah yang berkodrat ilahi. Yang berhak nanti mewarisi dan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan berlanjut di langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Oleh sebab itu kita harus juga hati-hati dalam menerima pengajaran. Sekarang banyak pengajaran bermunculan lewat YouTube. Jangan asal kita mendengar pengajaran lalu memposting. Apakah pengajaran yang dipeluk hamba Tuhan itu betul-betul benar? Kita harus tahu lebih dulu. Puji Tuhan, kalau kita betul-betul membangun tahta Allah lewat pribadi kita, lewat keluarga kita, keluarga yang suka memuji-muji Tuhan dengan benar, dengan hati yang tulus, dengan iman dan penuh syukur, maka Allah akan bertahta di tengah-tengah keluarga kita. Pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada berkat yang heran. Ayat yang ke-5 dan 6 dari Mazmur 22 itu tadi.
Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ya, memuji-muji Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya. Maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala macam malapetaka yang ada di dunia ini. Meluputkan kita dari pekerjaan iblis. Meluputkan kita dari dosa-dosa yang berkecamuk di sekitar kita. Ayat yang ke-6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Puji Tuhan. Inilah kehidupan Kristen yang tidak akan dipermalukan Tuhan, tetapi akan dipermuliakan Tuhan. Karena mengindahkan firman-Nya. Tidak cukup merasa bisa beribadah hari Minggu saja. Tetapi jam-jam ibadah yang lain dikecilkan, diabaikan. Misalkan hari-hari di mana kita mendengar pengajaran, pemuritan, doa bersama diabaikan. Itu berarti nanti puji-pujiannya juga puji-pujian yang tidak benar. Karena tidak ada kesungguhan hati dalam ibadahnya. Nah, oleh sebab itu, mari kita membangun tahta Allah lewat puji-pujian yang benar, yang penuh syukur, dari hati yang dijamah oleh Roh Kudus, hati yang dikuduskan, hati yang diubahkan menjadi hati yang tunduk dan hormat kepada Allah, menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Maka puji-pujian kita akan menarik hadirat Allah. Dan kalau Allah berhadirat, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita ini. Seruan-seruan doa kita tidak sia-sia, tapi akan dijawab oleh Tuhan lebih daripada apa yang kita mohonkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni ya Tuhan, kalau selama ini kami memuji-muji Tuhan tetapi hanya ikut-ikutan atau hanya karena diperintah, tetapi bukan dari hati yang telah dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan, tolong kami sekalian ya Tuhan, berikan kepada kami roh puji-pujian ya Tuhan, roh penyembahan, supaya kami bisa menjadi pemuji dan penyembah Tuhan dalam kebenaran. Oleh karena kami juga hidup dalam kebenaran, dalam pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, sehingga senantiasa kami diterangi oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih mendapatkan terang firman Allah, hidup dalam perkembangan firman Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, dibentuk menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang disempurnakan seperti Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.